Jalur Gaza kembali berguncang pagi ini. Ledakan besar mengguncang distrik utara, disusul gumpalan asap yang membubung tinggi seperti tanda kutuk dari perut bumi. Warga berlari dari rumah-rumah yang retak, sementara sirene ambulans meraung di kejauhan. Namun di balik kekacauan itu, sayap bersenjata Palestina melancarkan operasi mendadak, menyerbu sebuah terowongan rahasia yang diduga menjadi jalur infiltrasi tentara Israel. Serangan itu berlangsung cepat, terukur dan senyap, seperti bayangan yang bergerak di antara debu dan reruntuhan. Sumber di lapangan menyebut, operasi itu dijalankan dengan koordinasi yang belum pernah terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Di bawah tanah, jaringan terowongan membentang puluhan meter, dilengkapi sistem komunikasi dan ruang penyimpanan amunisi. Ketika pasukan Palestina masuk, mereka menemukan jejak aktivitas militer yang masih hangat. Tidak lama kemudian, serangkaian ledakan beruntun mengguncang tanah, hasil sabotase internal untuk menutup jalur itu selamanya. Militer Israel belum mengkonfirmasi jumlah korban, namun laporan tak resmi dari jurnalis independen menyebutkan ratusan hingga ribuan personel mungkin masih tertimbun di bawah tanah, tak terselamatkan pasca runtuhnya struktur baja. Di tengah kebisuan resmi Tel Aviv, spekulasi meluas di media. Sementara juru bicara kelompok bersenjata menyebut operasi ini sebagai tindakan defensif untuk menghentikan infiltrasi bawah tanah yang selama ini mengancam warga Gaza. Analis militer asing menilai insiden ini menandai kerentanan sistem bawah tanah militer Israel, jaringan yang selama ini disebut mustahil ditembus. Beberapa menyebutnya sebagai pukulan logistik terbesar sejak awal konflik. Saksi mata di Gaza menggambarkan momen kehancuran itu, seperti bumi yang menelan pasukan tanpa sempat berteriak. Seolah tanah sendiri memilih siapa yang boleh hidup. Hingga berita ini ditulis, tim penyelamat belum dapat menembus reruntuhan. Getaran masih terasa di tanah, dan risiko ledakan sekunder membuat pencarian tertunda. Kementerian Pertahanan Israel menolak berkomentar lebih jauh, hanya menyebut operasi pencarian masih berlangsung. Namun di antara kabut asap dan tanah yang bergetar, satu hal jadi jelas, perang di bawah tanah baru saja dimulai. Setelah ledakan besar yang mengguncang Gaza pagi itu, debu belum juga reda ketika pasukan penyelidik lokal turun ke lokasi reruntuhan. Aroma besi terbakar dan tanah basah bercampur menjadi udara yang berat. Di atas permukaan, hanya terlihat kawah besar menganga, diameternya menyerupai bekas tambang tua. Namun semua tahu, di bawah lubang itu, tersembunyi kisah yang jauh lebih kelam dari sekedar reruntuhan tanah. Menurut laporan internal yang beredar di kalangan jurnalis lokal, Brigade Al-Qassam menjalankan operasi itu dengan presisi unit komando. Mereka memanfaatkan jaringan lama terowongan yang pernah digunakan untuk suplai logistik selama perang sebelumnya. Target mereka jelas, menghancurkan jalur rahasia yang diyakini sebagai rute infiltrasi pasukan IDF. Serangan itu disebut bedah bumi, dilakukan tanpa suara sebelum dunia sempat berkedip. Sumber internal menyebut bahwa pasukan penyerbu tak sekedar menutup struktur itu, mereka mengubahnya menjadi makam bawah tanah. Kalimat itu viral di media sosial Arab, memicu gelombang reaksi dari kedua kubu. Di Tel Aviv, suasana markas militer berubah tegang. Di Gaza, warga bersyukur tapi cemas, tahu bahwa setiap keberhasilan kecil pasti berbalas dengan kebengisan yang lebih besar. Belum ada data pasti mengenai jumlah korban, namun laporan komunikasi yang terputus total di jaringan bawah tanah IDF memperkuat dugaan ribuan prajurit hilang. Saksi di atas permukaan mengaku melihat asap panas keluar dari lubang ventilasi yang sebelumnya tak diketahui keberadaannya. Seorang warga menggambarkan, tanah di bawah kami bergetar, lalu diam, hening yang menyeramkan. Analis pertahanan internasional menyebut insiden ini sebagai anomali strategi bawah tanah. Sistem yang dirancang tahan guncangan justru runtuh total dalam hitungan menit. Diduga, pasukan penyerbu menggunakan bahan peledak tekanan tinggi yang menghancurkan penyangga baja di struktur utama. Dari hasil getaran seismik yang terekam, para ahli yakin ledakan itu bukan kebetulan, melainkan hasil perencanaan yang sangat matang.
Laporan lanjutan dari lapangan menunjukkan bahwa operasi penghancuran itu bukanlah tindakan spontan. Ada perencanaan detail, pemetaan terowongan, analisis sensor panas, dan penentuan waktu serangan pada momen rotasi penjagaan IDF yang paling lemah. Dalam istilah militer, fase itu disebut the timing of lowest alert cycle, momen ketika musuh paling tenang dan paling rentan. Para analis menilai, keakuratan serangan ini menunjukkan keterlibatan intelijen tingkat tinggi, mungkin dengan dukungan teknologi asing yang diam-diam berpihak. Seorang analis asing dalam wawancara menuturkan, jika laporan ini benar, maka yang kita saksikan bukan sekedar serangan terowongan, melainkan penghancuran jaringan bawah tanah paling rumit yang pernah terjadi di Gaza. Ucapannya menyebar cepat ke media internasional, memicu kehebohan di forum geopolitik dunia. Banyak yang menilai, operasi ini menandai pergeseran besar dalam strategi perang asimetris, ketika pihak yang lemah mampu menghancurkan simbol kekuatan dengan taktik yang nyaris tak terlihat. Beberapa jam setelah ledakan terakhir mereda, kawasan utara Gaza berubah menjadi lautan lumpur dan debu. Bau bahan peledak masih menggantung di udara. Tim penyelamat mencoba menembus lapisan tanah dengan alat berat, namun setiap getaran baru justru memicu longsoran tambahan. Wartawan di garis depan menggambarkan pemandangan itu seperti film perang yang lupa menulis akhir ceritanya. Pemerintah lokal mengonfirmasi bahwa operasi penghancuran terowongan rahasia telah selesai, namun tak satu pun pihak berani menyebut angka pasti korban. Di media sosial, potongan video warga memperlihatkan reruntuhan tanah dan besi yang mencuat dari dalam lubang seperti tulang raksasa dari perut bumi. Gambar-gambar itu menjadi simbol baru, paduan antara kebanggaan dan ketakutan. Dalam siaran pagi, juru bicara militer Israel menyebut operasi itu sebagai tindakan pertahanan terhadap infiltrasi ilegal, namun lembaga HAM internasional segera menuntut penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran kemanusiaan. Di tengah tumpang tindih klaim, dunia menatap Gaza bukan lagi sebagai wilayah perang, melainkan teka-teki moral. Siapa sebenarnya korban, siapa pelaku, dan siapa yang masih bertahan di antara reruntuhan sejarah itu. Di markas komando IDF, situasi berubah menjadi kekacauan yang sulit dibayangkan. Dinding-dinding ruang operasi dipenuhi peta digital dengan garis merah dan tanda panah yang kini tak lagi berarti apa-apa. Monitor pengintai bawah tanah menampilkan layar hitam tanpa sinyal. 4.000 prajurit hilang tanpa jejak. Seorang perwira berteriak, yang lain menatap kosong. Di ruangan itu, keheningan bukan lagi tanda tenang, tapi tanda kalah. Seorang jenderal dengan wajah pucat menunduk perlahan. 4.000 pasukan hilang, katanya pelan. Suara lain dari sudut ruangan menyahut, bukan hilang Pak, tertimbun bersama ego kita. Sunyi seketika menyelimuti ruang itu. Hanya kipas pendingin yang berputar, mengeluarkan bunyi lirih seperti menertawakan ironi yang menyakitkan. Di luar, sirene markas berbunyi terus-menerus, seolah ikut berkabung atas kesombongan yang runtuh bersama tanah. Beberapa jam kemudian, saluran telegram milik Brigade Al-Qassam mengunggah pesan singkat namun tajam. Kami tidak mencari mereka, kami hanya menutup lubang yang seharusnya tidak pernah dibuka. Kalimat itu menyebar seperti api di padang kering, menjadi simbol digital baru dari perlawanan modern. Tagar #Tegar SC, akronim dari tertimbun sendiri, menjadi trending global, diiringi gelombang meme dan komentar sarkastik dari seluruh dunia. Netizen menulis komentar tajam, mereka menggali terowongan untuk masuk Gaza, tapi ternyata malah menggali liang sendiri. Ada yang menyebut operasi itu sebagai ekspedisi arkeologi gagal. Dunia maya bergema dengan tawa getir, tawa yang lahir dari rasa ngeri dan kagum sekaligus. Untuk pertama kalinya, publik global menyaksikan bagaimana perang bisa dimenangkan bukan dengan misil, tapi dengan keheningan tanah yang menelan arogan. Namun di Gaza sendiri, suasana jauh dari euforia. Di balik wajah lega, ada kecemasan yang menebal. Mereka tahu, setiap kemenangan kecil biasanya diikuti balasan besar. Malam turun perlahan di atas reruntuhan yang masih berasap. Anak-anak sulit tidur,
dan para ibu duduk diam menatap langit tanpa bintang, menunggu kemungkinan balasan yang mereka tak tahu kapan datang. Di Gaza, pagi berikutnya terasa seperti pagi yang menua sebelum waktunya. Reruntuhan masih berasap, udara masih syarat debu, dan suara mesin alat berat terdengar samar dari kejauhan. Tim penyelamat bekerja di bawah tekanan waktu dan ketakutan. Setiap kali sensor panas menangkap pergerakan, semua berhenti, menahan nafas. Beberapa menit hening, lalu bunyi logam beradu memecah udara. Tak ada yang yakin apakah itu gema atau tanda kehidupan. Kementerian Kesehatan setempat melaporkan lebih dari 100 warga sipil harus dievakuasi karena retakan tanah menyebar hingga ke permukiman. Jalan utama menuju lokasi ditutup total. Wartawan menulis, pemandangannya seperti film perang yang lupa ditulis endingnya. Di antara debu dan lumpur, tak ada pahlawan, hanya manusia yang mencoba bertahan dari keputusan-keputusan orang yang bermain perang dari jauh. Di luar negeri, perdebatan politik mulai membara. Parlemen di berbagai negara menggelar sidang darurat menuntut penjelasan. Media internasional menyoroti dampak strategisnya. Hilangnya jaringan bawah tanah berarti hilangnya keunggulan taktis. Seorang kolumnis menulis sinis, jika terowongan adalah kartu truf, maka kini semua kartu sudah terbakar. Dunia menatap Israel bukan sebagai kekuatan mutlak, melainkan kerajaan baja yang ternyata rapuh oleh tanah yang mereka injak. Sementara itu, di ruang konferensi Tel Aviv, juru bicara militer berusaha menyusun kata-kata untuk publik. Kami sedang menyelidiki kejadian di bawah tanah, katanya pelan. Kalimat yang segera menjadi bahan tawa sinis di dunia maya. Komentar paling populer berbunyi, mereka menggali terowongan untuk masuk Gaza, tapi ternyata menggali liang sendiri. Dalam keheningan yang panjang itu, satu hal tersisa. Tanah tak pernah lupa siapa yang datang membawa niat buruk. Ia hanya menunggu waktu untuk menutup mulutnya dan menelan kesombongan di atasnya.